di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang saya angkat satu tema, yaitu pengetahuan yang benar. Ayat yang akan saya bacakan yaitu di 2 Petrus 1 ayat yang ketiga dan keempat. Demikian dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tokoh yang saya angkat yaitu Petrus. Saudara-saudara, Petrus menyadari bahwa kematiannya sudah semakin dekat. Namun tanpa dirisaukan oleh kematian itu, ia justru semakin bersemangat mendorong jemaat untuk tumbuh dalam pengenalan karena Tuhan Yesus Kristus. Ia mendorong mereka untuk tidak berputus asa dalam penantian pengharapan akan kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, milikilah pengetahuan yang benar. Apakah yang menegaskan bahwa suatu pengetahuan sungguh-sungguh benar? Ciri-ciri pengetahuan yang benar. Pertama yaitu dianugerahkan oleh Allah. Di dalam ayat bacaan kita tadi, di dalam ayat yang ketiga, kita bisa mengenal Yesus Kristus oleh kasih karunia Bapa yang disediakan bagi orang-orang percaya. Allah adalah sumber kebenaran kita. Untuk memahami kehendak Allah sebagai sumber pengetahuan yang benar, kita harus taat pada tuntunan Roh Kudus. Pemahaman terhadap kebenaran Allah menolong kita untuk menangkal pengajaran yang menyimpang dari Injil. Misalnya menghadapi, pertama yaitu dokutisme, yang mengajarkan bahwa Kristus bukan satu pribadi yang nyata, melainkan sekedar bayangan semu di dalam kekristenan. Yang kedua, pengajaran bahwa peristiwa kebangkitan tubuh tidak bersifat historis. Ajaran-ajaran ini jelas tidak benar dan sangat menyesatkan. Petrus mengingatkan bahwa dirinya adalah saksi mata tentang kematian dan kebangkitan Yesus, satu fakta historis. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang pertama, oleh sebab itu orang-orang percaya harus menolak ajaran-ajaran yang menyimpang. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang pertama. Demikian dikatakan, aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Poin kedua, yaitu bersumber pada janji-janjinya. Bacaan kita di dalam ayat yang keempat. Demikian, dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengetahui bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Janji-janji Allah sangat berharga. Ia akan menyelamatkan kita. Di dalam pasal 2 ayat yang 9. Demikian dikatakan, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman.
melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus kepada satu hidup yang penuh pengharapan, menerima hidup yang tidak binasa, pemeliharaan dalam kekuatan iman, dan penantian keselamatan pada akhir zaman. Itu pun disebutkan di dalam ayat yang kelima juga tadi, 3 dan 4 sudah kita baca. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Demikian, saudara-saudara, janji bahwa kita akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita dijanjikan untuk hidup dalam kodrat ilahi di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sudah menguduskan kita, kita akan bertumbuh menyerupai sifat-sifat Yesus Kristus. Kemudian, janji bahwa kita tidak akan hanyut dalam kemerosotan moralitas dunia. Poin yang ketiga, jaminan masa depan itu terdapat di dalam pasal yang ketiga. Para nabi menyampaikan pengetahuan yang benar tentang rencana Allah. Pengetahuan benar itu berada di dalam perintah-perintah Tuhan dan juru selamat kita. Kita sabar menantikan Tuhan, sebab Ia tidak lalai menggenapi janjinya. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Petrus mementingkan kita bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Keadaan yang kita butuhkan pada masa depan di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita harus memiliki kerinduan untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Pengetahuan yang benar tentang Dia adalah jaminan masa depan. Kebenaran Allah bersifat kekal. Sebaliknya, segala sesuatu di bumi ini hanya bersifat sementara dan akan binasa. Apa yang saya ungkapkan tadi, saya mempunyai kesimpulan. Pertama, kehadiran kita di dunia hanya bersifat sementara, bahwa masa depan kita berada di langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Pasal 3 ayat 13, orang-orang percaya membutuhkan kebenaran sejati di dalam kerajaan sorga. Kejahatan tidak diberikan tempat di langit dan bumi yang baru. Inilah harapan kita yang percaya dalam Yesus Kristus. Kemudian, kita harus memiliki kerinduan untuk mengenal kehendak Allah dan bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Pengetahuan yang benar hanya bersumber pada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Kesimpulan yang ketiga, pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia bersifat terbatas. Sebaliknya, pengetahuan yang bersumber dari firman Allah bersifat kekal, karena dianugerahkan sebagai karunia Allah dan melalui janji-janjinya. Marilah kita kejar dan raih pengetahuan yang sejati. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Demikian saya telah sampaikan kebenaran-kebenaran sebagai pengajaran-pengajaran daripada firman Allah, supaya kita dapat memahami pengajaran yang sejati, pengetahuan yang sejati. Baik, sebelumnya saya ingin berdoa bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kembali saya sampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah yang saya angkat satu tema, yaitu
pengetahuan yang benar. Berdasarkan firman Tuhan, kami menyampaikan sesuai dengan kehendak daripada Allah. Supaya di dalam kehidupan kami yang memiliki iman dan memperoleh anugerah daripada Bapa di surga, bagaimana pengenalan tentang Yesus Kristus, supaya kami dapat memahaminya dengan baik. Demikian Tuhan pada hari ini dan hari ke depan kami menyerahkan sepenuhnya seluruh kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan. Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara pemirsa dimanapun berada, di dalam seluruh kehidupannya Tuhan memelihara dengan segala perlindungan Tuhan. Dan apabila ada yang sedang sakit, Tuhan kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, dan Engkau menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang memiliki masalah belum terselesaikan, Tuhan membuka jalan keluar dan memberikan kekuatan untuk dapat menanggungnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah hari-hari ke depan kami sepenuhnya kami menyerahkan dalam pimpinan Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing seluruh kehidupan kami, dan firman Allah yang memberikan kekuatan dalam iman. Terima kasih. Kami mengalaskan doa kami pada hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.